Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di JavaScript pada bagian yang ke-31. Kita akan mulai belajar tentang jQuery. Bagian yang pertama dari jQuery adalah persiapan dan selektor. Kita langsung ke materinya saja. jQuery adalah library dari JavaScript. Library adalah kumpulan dari function-function yang sudah dibuat. Jadi kalau di video-video sebelumnya kita belajar tentang JavaScript-nya langsung, artinya kita belajar membuat function sendiri, sementara di jQuery ini functionnya sudah dibuatkan. Jadi jQuery ini didukung oleh Google, jadi dibuat oleh para programmer Google. Dengan menggunakan jQuery maka kita akan lebih mudah dalam menggunakan JavaScript, karena functionnya sudah dibuatkan, jadi kita tinggal panggil dan pakai saja. jQuery bisa di-download di jQuery.com. Di sini ada menu download, kita klik download. Kemudian kita akan download yang download the uncompressed development jQuery 351. Ini kita klik seperti ini. Kemudian kita buka VS Code-nya. Kita akan buat di dalam folder JS kita, di sini di folder JS yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita klik kanan, kemudian new file. Kita beri nama jQuery.js. Kita enter. Kemudian kita kembali lagi ke halaman download ini. Kita Ctrl A. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam sini. Kita paste. Nah, ini terdapat function-function sampai sekian baris yang sudah dibuatkan oleh programmernya Google. Kita Ctrl S. Kemudian jQuery ini bisa kita tutup karena ini function-function. Silakan dibaca kalau mau baca karena ada ribuan baris. Jadi ini saya tutup saja. Kemudian kita ke index.html dalam sini. Ini src ini kita akan copy, kita akan ambil, kita load dari jQuery-nya. Jadi jQuery-nya ini kita akan load ke dalam aplikasi yang kita buat, jQuery.js. Kita Ctrl S. Nah, ini akan meload library dari jQuery. Jadi function yang jQuery ini yang sudah dibuatkan tadi, ini kumpulan-kumpulan function, kita load ke dalam halaman index.html yang kita buat. Ini di load dulu jQuery.js karena yang kita pakai. Sementara ini adalah file latihan kita. Jadi latihan jQuery kita taruh di dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan buat sebuah file untuk latihan jQuery. Berarti kita klik kanan dalam sini, kita buat file baru. Kita beri nama lat jQuery. Jadi lat singkatan dari latihan, lat jQuery.js. Kita enter. Nah, di dalam sini kita akan ketikkan kode kita, lat jQuery.js. Kemudian ini kita akan arahkan ke lat jQuery.js. Lat jQuery.js. Nah, lat jQuery.js. Kita Ctrl S. Kemudian sebagai bahan untuk belajar atau referensi untuk belajar, kita akan gunakan di dalam sini learn.jquery.com. Jadi learn.jquery.com sebagai panduan kita untuk belajar. Jadi biasakan kalau dalam belajar itu kita punya referensi yang baik. Di dalam sini ada chapter-chapter atau bagian-bagiannya. Yang pertama kita akan gunakan tentang ini, kita ke using jQuery core dalam sini. Nah, di awal ini kita akan menggunakan materi selecting element di dalam sini. Nah, ini cara pemilihan. Kita akan lebih dulu, kita back dulu. Kita akan coba gunakan ini dulu, document.ready. Di dalam sini, supaya dia bisa meload jQuery, kita gunakan kode ini. Jadi document.ready function, ini bisa kita copy saja, klik kanan copy.
kita taruh di dalam lat jQuery.js. Kita paste dalam sini, paste. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam browser kita di dalam sini. Kita lihat di dalam sini dia menjalankan console log ready. Berarti kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita lihat di dalam console. Nah, ini ready. Jadi kalau ready-nya ini kita ganti dengan siap, kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini berganti menjadi siap. Nah, jQuery ini dijalankan di dalam dokumen .ready function. Cara penulisan seperti ini bisa disingkat dengan tanda $, kemudian function console log ready. Jadi kita juga bisa mengganti, mempersingkat tulisannya supaya tidak seperti ini. Kita blok, kita komen saja, kita bisa ganti dengan seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil dalam sini. Nah, ini ready. Kita bisa menyingkat dengan cara yang seperti ini. Jadi $, function, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian console.log ready. Nah, ini tanda dari jQuery adalah diawali dengan tanda $. Kalau kita ketik biasa, berarti kita tinggal tanda $, kemudian buka kurung seperti ini. Di dalamnya kita tinggal tulis function. Name-nya kita hapus, kemudian di dalam sini kita tinggal buat console.log, kemudian kita kasih siap, Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini keluarnya adalah siap. Jadi semua kode yang akan dibuat menggunakan jQuery diletakkan di dalam function ini. Ini paramnya bisa kita hapus. Kita Ctrl S. Nah, ini penulisannya seperti ini. Kemudian berikutnya di bawah-bawah sini bisa dicoba sendiri. Kemudian kita back. Kita akan lihat selecting elements. Nah, selecting element ini di dalam sini untuk pemilihan, di dalam sini ada tanda seperti ini $, kemudian my ID. Kita akan ambil contoh sebuah isi dengan yang ada di dalam indeks ini. Jadi dalam indeks di sebelumnya kita sudah membuat ID, kemudian yang isinya klik, kemudian ID yang namanya isi. Kita akan mengisi di dalam ini dengan isian. Kita ke lat jQuery-nya, kita letakkan di dalam sini. Kita akan hapus console log-nya ini, kemudian sebagai tanda bahwa kita menggunakan jQuery itu diawali dengan $, kemudian titik, kemudian buka kurung tutup kurung, ulangi, tanda $, kemudian buka kurung tutup kurung untuk pemilihan dari selektornya. Jadi kita akan memilih ID isi. Sama dengan di JavaScript, kita akan gunakan tanda pagar, kemudian nama dari ID-nya isi, kemudian di dalam sini setelah ini kita mau isi dengan apa? Misal kita isi dengan titik, kita isi dengan HTML. Berarti isinya adalah HTML. Kemudian buka kurung tutup kurung. Di dalam sini kita kasih tanda petik-petik. Kemudian di dalam sini kita buat misalnya H1. Ini H1. Kemudian kita tulis di dalam sini belajar jQuery. Belajar jQuery. Kita kasih titik koma belakangnya. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini hasilnya adalah belajar jQuery. Jadi ini cukup sederhana. Kalau di JavaScript kita menggunakan dokumen.query selector, tetapi di dalam jQuery ini kita cukup menggunakan seperti ini. Jadi inilah kelebihan dari jQuery karena library-nya sudah dibuatkan atau fungsinya sudah dibuatkan. Kita tinggal panggil-panggil saja dengan function yang akan kita gunakan. Yang harus diperhatikan bahwa semua coding itu harus ada di dalam $function ini atau dokumen.ready function seperti ini. Jadi semua yang dibuat di dalam JavaScript itu harus ada di dalam dokumen.ready. Jadi
dokumen.ready ini maksudnya adalah jQuery-nya itu akan dijalankan ketika halamannya ini sudah terload. Jadi ini sudah di load, sudah dalam keadaan ready, baru jQuery-nya itu jalan. Jadi itu kegunaan dari jQuery-nya. Jadi jQuery-nya ini baru jalan ketika dia sudah ready. Nah, penulisan dokumen ready ini bisa menggunakan cara seperti ini, dokumen, kemudian .ready, kemudian function, atau dengan cara yang lebih sederhana yaitu $, kemudian di sini function, kemudian function anonymous ini buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi semua coding ada di dalam ini, ada di dalam function ini. Dan sebagai awal bahwa kita menggunakan jQuery itu ditandai dengan tanda $. Jadi jangan lupa perhatikan sebelum menuliskan baik itu elemen atau ID yang mau kita pilih, itu selalu diawali dengan tanda $. Nah, begitu juga kita ketika membuat sebuah function di dalam sini, kalau kita mengambil dari jQuery, itu didahului dengan tanda $. Jadi selalu didahului dengan tanda $. Kalau kita menulis function biasa, maka dianggap sebagai JavaScript. Jadi kalau kita menulis dengan cara seperti ini, maka ini dianggap sebagai JavaScript. Tapi kalau diawali dengan tanda $. Seperti ini, maka itu disebut dengan akan mengambil function dari jQuery. Sebagai contoh ini, kalau kita mau mengambil ID di dalam jQuery cukup tanda $, buka kurung tutup kurung, kemudian kita kasih petik-petik, kemudian di dalamnya kita kasih tanda pagar, nama ID-nya. Ini sama dengan JavaScript. Kemudian di dalam sini kita akan meletakkan isinya. Kita menggunakan function .html ini kita isi dengan belajar jQuery. Kalau kita meletakkan HTML seperti ini. Nah, itu pada bagian yang pertama dari video ini kita belajar untuk menginstalasi jQuery. Jadi sederhana, kita mendownload, kemudian membuat file jQuery-nya, kita paste di dalam filenya ini. Jangan lupa filenya ini di load di halaman HTML yang akan kita gunakan atau yang akan menggunakan jQuery. Nah, berikutnya kita juga meload file yang akan menjalankan atau membuat aplikasi yang kita buat menggunakan jQuery. Nah, dalam sini kita menggunakan lab jQuery.js di dalam sini. Ini kemudian untuk selektor, caranya diawali dengan tanda $, kemudian buka kurung tutup kurung, nama dari ID. Ini bisa nama elemen, bisa nama dari CSS, dan seterusnya. Untuk lebih detailnya ada di dalam sini, di dalam selecting element. Jadi kita memilih elemen-elemen ada di dalam sini. Nah, sebagai latihan untuk memudahkan, kita bisa meletakkan di dalam sini jQuery, kita taruh code snippet ininya supaya nanti kita lebih mudah dalam pembuatan jQuery-nya. Di dalam sini ada code snippet-nya supaya ketika kita belajar nanti mudah. Jadi kita nggak perlu menghafalkan kodenya, tinggal cari di dalam sini. Ini sudah saya install. Silakan lakukan install. Di dalam sini ketik jQuery, kemudian dalam sini code snippet ini Don Jaya Mane. Nah, ini punyanya Don Jaya Mane, kemudian install. Itu saja materi tentang jQuery. Silakan dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.